Alhamdulillah. Ustazah dia bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik Ustazah Rere, ini saya sebelum mengobservasi Ustazah Rere nanti ketika pembelajaran berdiferensiasi di kelas ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ustazah. Persiapan apa yang sudah dilakukan Ustazah Rere nanti ketika pembelajaran di kelas? Ya baik, ini nanti rencananya kan saya mengajar di kelas 2 dan saya mengaku mapel matematika. Jadi kebetulan ini materinya tentang satuan waktu. Jadi nanti ini anak-anak tujuannya itu bisa membaca dan menuliskan jam gitu. Nah dari situ saya nanti akan menyiapkan media jam. Jadi nanti terbuat dari karton gitu ya, kemudian saya tempeli gambar jam, kemudian ada jarum jamnya juga seperti itu. Jadi nanti anak-anak dapat satu persatu, kemudian juga nanti ada sedikit game juga terkait jam seperti itu. Nanti untuk gamenya, untuk membuat jamnya itu bagaimana? Anak-anak membuat jam sendiri atau sudah disiapkan sama Ustazah? Ya, jadi untuk bahan-bahannya itu memang anak-anak yang membuat sendiri. Cuma untuk jamnya ini memang sudah saya sediakan. Jadi anak-anak yang menempel, begitu pula dengan jarum jamnya. Jadi anak-anak nanti yang akan memasang sendiri. Tapi sama karena dengan tujuannya itu karena ini masih pembelajaran awal tentang waktu seperti itu. Jadi kami samakan dulu biar jamnya kan. Kalau anak-anak mencari sendiri ada jam yang berbentuk kotak, ada yang lingkaran, ada menitnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ini nanti dari jamnya anak buat sendiri dari apa? Dari karton ya. Jadi nanti anak-anak ada kreasinya. Iya. Baik. Tujuan pembelajaran anak-anak belajar materi waktu ini apa Ustazah? Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya ini karena masih pengenalan awal satuan waktu seperti itu. Jadi tujuannya adalah di sini anak-anak bisa membaca dan menuliskan waktu, tapi di sini masih belajar setengah, ya pukul setengah dan jam tepat seperti itu. Masih tepat ya, iya. Di jarum di 12 sama 6. Dengan tujuan pembelajaran seperti itu nanti dampaknya apa yang Ustazah Rere ke anak-anak dari tujuan pembelajaran yang Ustazah Rere sampaikan tadi? Nah ini kan waktu itu sangat penting sekali ya Us dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan harapannya itu anak-anak itu kan sudah nanti kenal waktu, jadi sudah bisa dihubungkan dengan kegiatan mereka sehari-hari ya. Jadi sudah kita kenalkan mereka memulai pembelajaran nanti pukul berapa, kemudian pokoknya kehidupan dalam sehari-hari kita kaitkan seperti itu. Jadi ini nanti anak-anak awal pembelajaran ada game gitu ya, iya. Ada game lalu disampaikan bagaimana nanti cara membacanya jam, lalu ada media kertas tadi ya, kertas karton. Dari yang disampaikan Ustazah Rere tadi, area pengembangan apa yang akan tidak dicapai dari pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan? Baik, jadi anak-anak di sini nanti itu kan ketika anak-anak membawa media jamnya seperti itu. Jadi saya itu kaitkan tadi dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi anak-anak sudah bisa membaca dan menuliskan waktu. Kami pakai waktu-waktu yang masih mudah lah ya. Seperti gini. Jam mulai pembelajaran pertama itu kan pukul 7. Nah nanti saya beri waktu, silakan tunjukkan jarum jam. Nah menunjukkan pukul nanti, jadi anak-anak bisa langsung mengangkat medianya. Iya seperti itu tadi medianya. Jadi nanti anak-anak sudah bisa jarumnya itu diarahkan ke pukul 7. Kemudian saya beri pertanyaan selanjutnya, pukul berapa mereka mulai istirahat pertama? Itu kan pukul 9. Nah nanti mereka kan dari media itu bisa cepet-cepetan. Nah setelah itu juga jadi pembelajarannya juga berdiferensiasi Ustazah seperti itu. Oke baik. Jadi ini kan akan berdiferensiasi ya Ustazah ya. Jadi nanti ini yang dihasilkan anak itu nanti berupa apa?
Oke, jadi ini nanti pembelajaran berdiferensiasi berupa produk Us. Jadi nanti setelah tadi pembelajaran pemantapan materi dengan game dan dengan media jam tadi, jadi produknya itu saya kelompokkan sesuai minatnya anak-anak seperti itu. Jadi ada yang minat untuk bercerita dan ada yang minat untuk menggambar, yaitu di sini membuat komik seperti itu. Nah, di sini menggambar, kami sediakan kertas, begitu ya. Mereka bisa menggambar benda apapun di sekitar, kemudian mereka itu menggambar daily activity, nah seperti itu. Nah, jadi mereka bisa menggambarkan berupa komik seperti itu ya Us. Jadi nanti mereka bisa bagi-bagi kertas ini menjadi beberapa kotak, jadi mereka menggambar daily activity mulai dari mereka bangun tidur. Misalkan mereka bangun tidur pukul 5, jadi nanti menggambarkan ada jamnya pukul 5, kemudian mereka sarapan, mereka berangkat sekolah sampai mereka tidur seperti itu. Itu untuk minat yang pertama. Untuk yang sesuai minat yang bercerita, jadi anak-anak itu maju ke depan membawa media jamnya tadi. Mereka juga menceritakan daily activity mereka. Jadi mereka itu menunjukkan jalannya gini. Teman-teman, aku bangun tidur pukul 5. Jadi nanti dia mengarahkan jarum jamnya di pukul 5. Kemudian setelah itu berlanjut sampai mereka tidur seperti itu. Jadi nanti ini anak-anak akan buat produk ya Saudara Rere ya. Yang satunya yang minat ke cerita tadi ya, yang maju ke depan terus menceritakan aku bangun tidur pukul 5 dan sekian. Untuk nanti yang suka menggambar, anak-anak membuat komik ya. Jadi nanti hasil akhirnya produknya itu sesuai dengan minat anak-anak. Iya. Nanti ini berarti anak-anak menghasilkan produk sesuai dengan minatnya begitu Saudara ya. Jadi mulai dari game sampai nanti di akhir produknya begitu. Jadi selain itu saya menyiapkan pembelajaran dari awal tadi ya Us, ada game, kemudian mau dengan minatnya tadi. Ini diharapkan anak-anak itu bisa menerapkan budaya positif. Jadi di sini itu kan mereka berlatih untuk saling menghargai temannya. Tadi yang game, ketika ada yang temannya yang kalah, yang menang seperti apa, kemudian ketika ada temannya yang memilih, nah berbeda dengan minatnya dia, kan harus saling menghargai, nggak pakai mengolok-ngolok, oh enakan menggambar, enakan bercerita seperti itu. Jadi nanti area pengembangan yang akan dilakukan oleh Saudara Rere tadi ya, anak-anak bisa baca, tulis, waktu yang nanti akan diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Dan juga dari game itu nanti anak-anak juga ada budaya positifnya dengan saling menghargai. Strategi yang akan disiapkan Saudara Rere nanti itu supaya berjalan lancar dengan baik, anak-anak antusias, itu nanti bagaimana Saudara Rere? Nanti menggunakan strategi pembelajaran yang seperti apa? Jadi strategi yang saya ambil nanti cooperative learning Usada dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai minat. Sampaikan Saudara Rere. Iya. Baik, Saudara Rere, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti ya pembelajaran yang direncanakan Saudara Rere bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak senang sesuai dengan menghasilkan produk sesuai dengan minatnya. Terima kasih Saudara Rere. Saudara Dia, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena semuanya sudah bilang Asia, berarti artinya semuanya sudah ready. Apa? Coba saya Usada mau tes semangatnya dulu. Tepuk 1. Belum kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5.
Asik. Dan Ustazah akan memulai dengan konsentrasinya. Sudah konsentrasi betul ya. Nah, kan habis istirahat ya. Jadi kan sudah dicas lagi, istilahnya sudah baterainya sudah full. Dimulai. Oh, mau 100 kali ya? Dulu ya. Oke, karena semuanya sudah oke, sudah ya. Ustazah mau tanya dulu deh. Terakhir kali pengukuran waktu terus apa lagi? Menit. Detik. Nah, yang terakhir kali materi terakhir kali. Nah, Ustazah pernah ajaran apa ya kemarin ya? Jam setengah berapa lagi? Jam pas atau tepat ya? Oke, Ustazah mau coba tanya lagi, saya ingat-ingat, masih ingat nggak ya? Kalau jam yang menunjukkan tepat atau pas ya, itu jarum panjangnya ada di atas. Oke, good. Kalau ada jam setengah misalnya, jarum panjangnya di 6. Oke, pintar. Kalau setengah itu berarti menunjukkan berapa menit ya kemarin? 30 menit. Nah, semuanya kan sudah bawa ini ya. Nah, bawa media jamnya. Hati-hati ya, belakangnya masih ada jarum. Nah, jamnya macet soalnya baterainya itu kalian sendiri nanti kalian yang menggerak ya. Oke. Iya, kalian dari baterai. Coba kita lihat dulu materi ya. Membaca dan menuliskan waktu. Kemarin Ustazah perhatikan ada beberapa yang masih kurang tepat ya, masih bingung juga gambar jamnya. Kemarin yang seharusnya kalau 6 itu lurusnya sama angka berapa ya? 12. Kemudian kalau 3 lurusnya sama angka 9. Nah, kemarin sudah nyoba ya. Ayo silakan gambarkan jam. Jam terserah kalian misalnya. Itu masih ada yang tidak lurus ya. Oke, kita perhatikan materi kita hari ini ya. Kali ini nah, coba coba lihat gambar yang pertama ada si Mamat ya. Itu pukul berapa ya Mamat berangkat ke sekolah? Jam 6 pas atau jam 6 pagi? Oke, kita cek ya. Oke, gambar yang kedua. Pukul berapa Udin istirahat di sekolah? Jam 9 pas. Oke, yang pertama Ustazah mau tanya, kenapa yang pertama dikatakan jam 6 pas atau jam 6 tepat? Terus jarum pendeknya nih. Oke, sekarang yang kedua, coba Askarina. Kenapa dikatakan itu jam 9 tepat? Karena jarum panjang ada di angka 12 dan jarum pendek di angka 9. Oke, good. Istirahat di halaman sekolah. Gampang ya. Untuk Nah, kita cek ya jawaban kalian benar apa enggak ya? menunjuk angka 6. Untuk jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca ya pukul 6 tepat. Betul. Untuk gambar yang ketiga, Gambar yang kedua. menunjuk angka 9. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca ya pukul 9 tepat. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, gimana mudah bisa dipahami? Iya. Oke, sekarang udah ada punya 3 jam ya. Pukul berapakah yang ditunjukkan pada jarum jam ini? 8 pas. Mahira, jam 8 tepat. Kemudian kita cek dulu ya. Ayo kita berarti agar mudah memahaminya. Pada gambar yang pertama, pukul berapakah yang ditunjukkan pada jarum jam ini?
Ya, jarum pendek menuju angka 8, jarum panjang menuju angka 12. Maka dibaca, ya, pukul 8 tepat. Buat gambar yang kedua, jam yang kedua apa Izalin? Jam 10 tepat kita cek ya. Sekarang pada gambar yang kedua, jarum pendek menuju pada angka 10, jarum panjang angka 12, maka dibaca, ya, benar, pukul 10 tepat. Pada gambar yang Pukul Pukul 3 tepat. Kenapa Lesya dikatakan pukul 3 tepat? Jarum pendek ada di angka 3, jarum panjang di angka 12. di angka 12, maka dibaca, ya, Yang 3 pukul 3 tepat. Oke, coba sekarang silakan diangkat semua media jamnya, bisa gerak-gerak barangkali punya kalian yang tidak itu ya. Caranya gimana, misal, misal Ustazah coba dulu. Coba tunjukkan jam berapa kalian bangun tidur tadi. Gak lihat jam. Nggak lihat jam atau biasanya nih kalian bangun jam berapa? Oh, coba diangkat diperhatikan. Coba nih, nyampe jam berapa Gis? Jam segini. Jam 5:30. Kan bangun jam 2. Aduh. Oh, tahajud, masya Allah. Jam 4:30. Jam 6:30. Akila jam 4. Indonesia jam 2 juga. Iya. Tahajud juga. Tiba-tiba bangun. Oh, sama kayak aku. Jam berapa ini? Jam 4 lebih. Ini jam 4:30. Tuh, ini jam. Jam 3. Oke. Tahajud juga ya. Jam berapa, Cece? 6:30. Sudah sholat subuh tadi. Belum. Aca jam 5. Oke. Pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Jam berapa kalian mandi pagi tadi? Jam 3 kamu sudah mandi? Jam berapa? Jam berapa? Jam 4 mandi subuh ya. Jam 4:30, jam 4:30, jam 5. Jam 6:30, jam 5:30, setengah 6. Oh, jam 5, sorry. Setengah 7. Jam berapa itu? Jam 3, kamu mandi jam 3. Iya, terusan aku mau jam 4 sampai jam 6 aku olahraga keluar.
Ustada. Pukul. 6. Tepat. Kelompok 1. Lagi pertanyaan yang kedua. Silakan tunjukkan ke Ustada pukul 8:30. Kalau langkahnya diangkat pakai, ditahan pakai jarinya biar gak. Pertanyaan yang ketiga. Gimana? Dede? Pertanyaan yang ketiga, lu kan nggak mau. Ya udah, ini nggak dianggap kelompok juga gimana? Kamu kan yang tengah itu ketua dunia loh. Ayo yang semangat dong. Silakan tunjukkan ke Ustada pukul. Beneran? Pukul 3 tepat. Persaingan semakin ketat. Apa? Yang panjang mana? Pertanyaan yang Yang pendek. keempat. Sampai berapa? Sampai 1 juta soal. Oke, sampai 5 soal. Nanti ada game lagi. Satu sama. Pertanyaan coba semuanya didengarkan dulu. Pertanyaan yang keempat. Silakan ditunjukkan ke Ustada pukul setengah. Nah, kalau setengah siap-siap boleh, gak apa-apa. Setengah 1. Masih ada 2 soal lagi ya. Soal yang kedua, 3, 4. Oh sorry, 1 soal lagi. Us nanti misal kelompok yang kedua sama yang atau ketiga yang berarti nanti final ya. Soal yang terakhir. Gak pakai teriak Pak. Ya. Silakan tunjukkan ke Ustada pukul. Cece kok nggak menggerakkan jari-jarinya? Setengah. Ayo setengah. Ya. Setengah. 6. Gimana? Tangannya?
bangkumu yang ini digeser ke pinggir, yang ini ini ada 7 soal, jadi setiap anak nanti menempelkan satu kecuali kelompoknya Kania ya. Jadi nanti ada 2 anak yang berlari untuk menempelkan ya. Kalau kalian kan berlari, ambil satu aja, berlari, nanti tempelkan ke sana terus balik lagi ke barisan yang paling belakang, gitu ya. Terus kalau sudah belum itu tempelkan. Coba kelompok 1 silakan berbaris di sini. Kelompok 1. Kelompok 1. First sekarang kelompok 2. Oke, sudah? Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan diperhatikan kelompoknya, jangan jangan ada yang salah tempel ya. Kelompok 1 nanti silakan tempel di kelompok 1, kelompok 2 ditempel di kelompok 2, kelompok 3 ditempel di kelompok, kelompok 4 ditempel di kelompok. Jelas ya? Kelompok 1, kelompok 2, tidak kompak. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Benar ya? Jangan salah
barisan paling kalau teman yang tadi udah nyampe berarti anak yang baris kedua langsung. Oke? Are you ready? So ready? Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kalau sudah langsung balik. Kalau sudah langsung balik. Kamu kelompok berapa Keniji? Kamu kelompok 1. Ayo. Siapa yang paling Ayo, oke yang ketiga kelompok 2 dan yang keempat adalah kelompok 3. Coba semuanya silakan duduk di lantai. Kita cek ya. Yang pertama tadi adalah kelompok 1. Kita cek bersama-sama ya. Nomor 1 pukul berapakah ini? Yang ketiga pukul berapakah ini? 11 tepat. Jadi benar? Oke. Pukul berapakah ini? 4:30. Benar nggak? Benar. Kalau yang nomor 5 pukul 3:30. Nomor 6 setengah 10.
Nilainya 80. Oke, jadi tadi yang pemenang pertama adalah kelompok 1, yang kedua kelompok 4, yang ketiga kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Oke, no problem ya. No problem. Let's go. Sekarang saya minta tolong bangkunya dikembalikan lagi. Yuk. Punya jawab. Oke, bisa kembali ke tempat tidurnya. Oke, bukunya dan media jamnya bisa ditaruh di pinggir dulu. Pinggir. Oke, setelah ini Ustazah pengen tanya dulu ke kalian ya. Ustazah mau mengelompokkan kalian berdasarkan minatnya. Apa itu minat? Minat itu kesukaannya kalian masing-masing. Jadi setiap anak itu kan beda-beda ya. Misalnya, apa berminat olahraga apa misal Manira? Olahraga, kalau olahraga yang diminati Manira, yang disukai Manira? Lompatan. Olahraga, nah ini olahraganya apa? Berenang. Apa? Oh, sepak bola aja. Nah itu loh, nah minat itu kan kesukaan ya, kesukaan sendiri-sendiri. Nah, tapi Ustazah mau bagi 2 minat hari ini yang berhubungan dengan materi kita, ya. Ustazah kasih pilihan 2. Kalian mau bercerita atau mau menggambar? Kalau saya jelaskan tugasnya. Ini yang bercerita nanti ini tentang daily activity. Tahu daily activity? Apa itu nah? Kegiatan sehari-hari. Nah, yang bercerita nanti bisa kerjakan sambil bawa media jamnya. Kalian silakan cerita kegiatan kalian sehari-hari mulai dari bangun tidur. Ya. Aku bangun tidur pukul. Nah, kalian tunjukkan jam-jamnya. Misal aku bangun tidur pukul 5 tepat. Kemudian aku makan pagi atau sarapan. Aku pukul 6. Kemudian mandi pukul berapa? Kalian berangkat sekolah sampai kalian tidur malam. Understand? Nah, kalau yang kedua gambar apa? Sama gambar bisa kan gambar daily activity kalian ya. Kan bisa kayak komik gitu loh. Nah, jadi Ustazah nanti bagikan kertas, kalian bagi kotak-kotak. Bisa kalian ada gambar bangun tidur. Bangun tidur itu pukul berapa kalian gambar jamnya. Kemudian kegiatan yang kedua mandi, kalian pukul berapa? Kalian gambar jamnya juga. Understand? Ya nggak apa terserah, pokoknya kan daily activity setiap anak kan beda-beda. Ya kayak komik gitu lah, gambarnya ada apa dibagi-bagi. Oke, Ustazah mau tanya dulu mulai dari Askarina, pilih apa nanti? Cerita aja. Aslan menggambar sudah bagi ini ya. Sudah bagi ini, nanti silakan kalian gambar dari activity kalian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Dan kalian ke dalam jamnya, gambar jamnya pukul berapa? Enggak, yang kemarin. Gak usah, ini loh gambarnya. Kemarin hari, kan hari Minggu ya. Jangan dari activity kalian seharian ya. Kalau misalnya kalian pergi ke sekolah hari Iya. Bercerita. Apa menggambar aja. Bercerita. Menggambar. Menggambar.
ya. Iya, bisa memikirkan. Oke, yang bercerita ready? Belum juga kata-katain. Belum bikin komik ya. Gini loh, ini misalkan bangun tidur, kamu tulis sih bangun tidur. Kasih gambar jamnya, ada gambar orang bangun tidur boleh, ya. Kemudian yang kedua kalian sarapan dulu misal. Iya. Itu pukul berapa kasih jamnya, ya. Terus mandi pukul berapa gitu. Coba siapa yang di sini aku ada ini activity. Aku bangun tidur. Boleh, teman, boleh. Oke, coba kita perhatikan. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini aku akan menceritakan activity aku sama sehari. Jadi aku biasanya bangun tidur jam setengah 3. Aku sholat tahajud jam 3 dan setelah itu aku makannya jam 4. Lalu aku mandi jam 5 tepat. Aku menunggu antar jemput nih sampai jam 6. Lalu aku sekolah sampai sore jam 3. Lalu aku sampai di rumah jam 4. Aku mandi sore nih biasanya aku mandi sore jam 5. Aku sholat maghrib. Setelah itu aku sholat maghrib jam 6 tepat. Lalu aku setelah itu sholat isya jam 7. Setelah itu aku tidur jam 8. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto buat Maira. Boleh stigma dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku akan menceritakan tentang aktivitasku di rumah. Aku biasanya bangun itu jam 2. Lalu aku mandi jam 3. Aku sarapan sampai ke jam 4. Lalu aku sholat dulu jam 5. Lalu aku menunggu ayahku untuk pulang sampai jam 6. Aku baru berangkat jam setengah 7. Lalu sampai jam 7. Aku pulang sekolah jam 3. Sampai aku menunggu ayahku, aku sampai jam 4. Lalu aku saat kembali ke rumah, aku jam 5. Lalu aku mandi dan sholat. Sampai di pukul 8 aku menonton TV. Jam 9 aku baru tidur. Oke. Salam dulu, ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang ready? Adisa, oke Adisa. Ayo Adis. Artinya jarum pendek itu tadi ya. Itu muter dalam sehari berapa kali ya? 2 kali, pinter. Karena kan ada 12. Kemudian kita kan satu hari 24 jam. Jadi nanti itu muter 2 kali. Nah, pertemuan besok kita akan belajar ada yang namanya jam bukan. Jam 20. Nah, jam 20. Jam 24, jam 15. Sudah tahu ya, Maya, ada pukul seperti itu ya. Nah, besok kita belajar. Kalau kalian pengen belajar dari buku bisa atau lihat video nanti kelengkapan ini di videonya Ustazah YouTube ya. Dimana ada di channel YouTube-nya Ustazah ya. Namanya Reza Duyani Stawati. Bisa subscribe juga ya. Oke.
button dah. Ustazah itu sudah 1,57 ribu. Tapi Ustazah belum dapat play button itu tadi. Soalnya ngurusnya susah. 1 juta sampai 1,57K. Berarti berapa itu? Ayo. banyak banget itu Us. Oke, kita lanjutkan besok ya, Nak. Doakan agar bisa satukan ya. Iya, itu kan lanjut. Oke, dari pembelajaran hari ini adakah yang ditanyakan? Tidak. Tanya. Sudah cukup jelas? Sudah. Jelas amat. Jelas apa belas? Jelas. Jelas. Ya. Oke, kita lanjutkan besok lagi. Adakah yang menggambar sudah selesai? Belum. Coba saya sudah mau tanya dulu. Coba pinjam ya Adil ya. Nah, ini punya Adil ini keren nih ya. Aku bangun jam setengah. Nah, ini. Oh, punya Lukman sudah gambar jam apa? Kegiatannya ya, tinggal jamnya. Oke, keren sekali. Oke, terima kasih karena tidak ada yang bertanya. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan besok ya. Nanti bisa dikumpulkan ke mejanya Ustazah. Kita lanjutkan besok ya. Oke, terima kasih semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia. Assalamualaikum Ustazah Riri. Salam Ustazah Dia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ustazah Dia bagaimana? Begini Ustazah Riri, kita kemarin kan sudah ngobrol ya, sudah berdialog dengan Ustazah Riri mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan Ustazah Riri kemarin. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi ke Ustazah Riri mengenai evaluasi dari pembelajaran kemarin, terus bagaimana anak-anaknya, strategi dan tujuan pembelajaran apa saja yang dilaksanakan Ustazah Riri. Oke. Setelah pembelajaran kemarin sama anak-anak, pembelajaran diferensiasi ya Ustazah Riri ya. Bagaimana perasaan Ustazah Riri setelah mengetahui anak-anak ternyata pembelajaran diferensiasi itu begini ya, gitu. Gimana perasaan Ustazah Riri? Baik, Ustazah Dia. Setelah pembelajaran kemarin ada perasaan senang ya, ternyata anak-anak itu luar biasa, ternyata bisa ya kita kembangkan sesuai dengan minatnya mereka seperti itu. Kemudian mereka juga ternyata tertarik dengan pembelajaran kemarin ya, ada game. Kemudian kami juga mengapresiasi minatnya mereka karena sesuai dengan keinginannya mereka seperti itu. Jadi anak-anak terlihat senang ya, dari kemarin juga saya melihat ternyata mereka sangat antusias karena memang itu pilihannya mereka. Baik, dari proses pembelajaran yang Ustazah Riri sampaikan ke anak-anak mengenai materi apa pembelajaran? Membaca dan menuliskan jam. Membaca dan menuliskan jam ya, waktu ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ustazah Riri sampaikan itu ke anak-anak, kira-kira hal apa yang dari dalam Ustazah Riri itu yang aku masih kurang? Itu seperti apa? Kekurangan apa yang ada di dalam Ustazah Riri ketika menyampaikan pembelajaran? Pastinya sebagai seorang pendidik itu masih harus merasa kurang ya, Bos. Sebab itu bisa untuk jadi kita evaluasi. Nah, dari pembelajaran kemarin saya tuh merasa ada kurangnya itu kurang bisa memfasilitasi anak-anak seperti itu. Jadi dari beragam karakter anak-anak itu ada yang cepat tanggap, ada yang belum.
masih butuh perhatian lagi. Nah dari situ saya merasa masih kurang dalam pendampingan anak-anak yang masih belum bisa seperti itu. Tadi sudah disampaikan memfasilitasi. Kira-kira untuk supaya anak-anak itu terfasilitasi, apa yang akan dilakukan Bu Sadari supaya kekurangan dalam diri saya dalam memfasilitasi anak-anak, terus pemahaman karakter anak-anak, terus pendampingan yang akan dilakukan Bu Sadari untuk biar saya nilainya mendekati 100 misalnya, apa yang akan dilakukan Bu Sadari? Nah, jadi yang pertama saya harus tahu karakter anak-anak sendiri itu ya. Jadi kan kita harus tahu tipe belajarnya anak-anak itu seperti apa. Ada yang audio, kemudian ada yang visual, ada yang kines seperti itu. Jadi dari pembelajaran kemarin tuh saya itu kan sudah mengelompokkan anak, jadi sudah tahu anak-anak itu mana yang tipe belajarnya itu visual, kinestetik dan sebagainya, karena saya juga kebetulan guru kelasnya. Jadi sebelumnya juga saya sudah mendampingi anak-anak setiap harinya, jadi sudah tahu. Nah dari situ pembelajarannya itu saya fasilitasi anak-anak sesuai dengan kebutuhan yang mereka. Misalkan kayak kemarin kan ada game itu kan memang membutuhkan lebih banyak gerak. Nah itu kan bisa itu senang pasti anak-anak yang juga belajarnya gimana seperti itu. Baik, dari kekurangannya Bu Sadari ini pembelajaran disampaikan ke anak-anak. Kalau dilihat dari anak-anaknya sendiri ketika Bu Sadari menyampaikan, kira-kira kekurangan dari mereka itu apa supaya nanti kedepannya Bu Sadari bisa memperbaiki, oh ternyata anak ini kurang di sini. Nah dalam satu kelas itu kan pasti tidak semua tuh anak sama ya, kecerdasannya itu beda-beda. Jadi yang seperti saya sampaikan, ini juga tadi yang membuat kekurangan saya. Jadi anak-anak itu ada yang tadi cepat tanggap, jadi selesainya itu cepat dan langsung mengerti. Kemudian ada anak yang tadi ya yang merasa kurang. Jadi dari situ itu yang anak-anak yang merasa kurang itu jadi harus saya sebagai pendidik itu untuk memberikan memfasilitasi mereka. Tadi kemarin sudah saya lihat ya, Saudari sudah mengelompokkan anak yang kinestetik dengan anak yang visual. Itu sudah Saudari ketahui ya, karena apa? Sudah guru kelas ya, ini juga sudah beberapa kali mengajar. Dari pembelajaran yang Saudari sampaikan mengenai waktu, mengenai jam, tujuan dari pembelajaran Saudari itu apa? Jadi di sini kan materinya tentang sebenarnya satuan waktu ya. Jadi ini kemarin sudah pertemuan yang kedua tentang membaca dan menuliskan jam. Jadi tujuan pembelajarannya di sini itu jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi anak-anak bisa ada suatu produk seperti itu. Nah dari sini produknya itu kemarin ada membuat komik tentang jam, tentang daily activity-nya mereka. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur. Nah jadi itu bisa dikaitkan dengan jam, mereka bangun tidurnya jam berapa. Nah itu seperti dibuatkan komik. Kemudian produk yang kedua itu anak-anak bercerita ke depan. Jadi mereka menceritakan ke depan, sama juga tentang daily activity-nya. Jadi mereka menceritakan bangun tidur saya pukul segini dan sampai mereka tidur seperti itu. Tadi yang anak-anak bercerita ke depan ya Saudari, ke depan itu anak-anak yang memiliki minat di kinestetik, visual atau jadi anak-anak yang kebanyakan kemarin saya lihat ya, anak-anak yang memilih untuk yang bercerita itu memang lebih anak yang suka yang kines ya. Jadi mereka sambil mengekspresikan dirinya mereka ke depan dibandingkan dengan yang anak yang memilih komik lebih enak untuk duduk diam sambil membuat komik.
dari yang Ustazah Rere sampaikan ke anak-anak kemarin, pembelajaran diferensiasi, terus yang sudah Ustazah Rere sampaikan tadi, ada kendala nggak dalam pembagian anak-anak? Misalnya kan itu kan terbagi jadi dua ya Ustazah Rere ya, anak yang milih bercerita sama anak yang milih apa? Ada kendala nggak dalam pembagian anak-anak? Ada sedikit kendala, tapi bukan yang kendala yang besar juga. Jadi kemarin itu anak-anak yang jadi kami tanyakan sesuai minatnya. Jadi bukan biasanya 50% ya, bukan seperti itu. Jadi kami tanyakan minat setiap anak, dia pengennya seperti apa, memilih. Tapi di sini saya masih baru 2 produk, jadi hanya komik sama bercerita. Jadi masih terbatas 2 produk itu. Jadi kami sampaikan, kamu mau milih yang bercerita atau memilih yang komik seperti itu. Jadi bukan saya bagi untuk menentukan nomor absen 1 langsung itu, bukan. Jadi sesuai minatnya anak-anak. Mungkin kendalanya seperti itu, dan ada kendala sedikit ya, mungkin ada anak-anak yang saling menghasut temannya. Enak ini aja ikut ini. Nah itu kadang anak-anak itu padahal sudah sesuai minatnya, kemudian bisa goyah dengan diajak temannya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran diferensiasi selanjutnya tadi kan sudah disampaikan Ustazah Rere ya, kendala di minatnya anak tersebut, karena ini Ustazah Rere kan hanya 2 ya, komik dan bercerita. Untuk kedepannya supaya anak yang masih goyah ini tadi ya, saya yakin kemarin karena Ustazah Rere itu hanya memilih 2 produk itu, jadi kan anak yang punya minat yang lain itu saya rasa masih belum terfasilitasi. Untuk kedepannya bagaimana nanti Ustazah Rere tidak lanjutnya? Ini juga termasuk tadi ya Us ya, salah satu mungkin yang kekurangan saya juga ya, karena masih terbatas dalam 2 minatnya anak-anak. Mungkin nanti kedepannya bisa kami diskusikan dengan anak, barangkali selain komik dan bercerita mungkin apa saja, mungkin barangkali mereka ada masukan, terus mungkin membuat lagu tentang waktu, apalagi ya bisa jadi membuat puisi dan sebagainya. Mungkin untuk melaksanakan perbaikan yang akan Ustazah Rere lakukan untuk menambah minat itu, ada enggak keinginan Ustazah Rere untuk berkolaborasi dengan siapa gitu ya? Kan ini kan Ustazah Rere kan ngajarnya di matematika ya. Nah kira-kira siapa yang akan diajak Ustazah Rere untuk berkolaborasi dalam pembelajaran? Artinya nanti yang akan saya ajak untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah, saudara kita. Kemudian juga usaha kita juga selain kepala sekolah juga guru matematika juga ya backgroundnya ya. Kemudian dengan teman sejawat, mungkin yang lebih utama dengan teman-teman satu tim matematika. Jadi kami diskusikan gitu ya, enaknya nanti seperti apa. Kemudian dan tentunya dengan anak-anak juga seperti itu. Tadi Ustazah Rere sudah ada keinginan ya untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, anak-anak juga. Semoga nanti apa yang Ustazah diskusikan, terutama dengan rekan sejawat dengan teman-teman kita itu nanti pembelajaran yang berpihak pada anak, dari mereka bertanya dulu minatnya apa. Baik. Dari media yang Ustazah Rere pakai kemarin, pakai jam yang dari karton itu ya, yang anak-anak bikin sendiri. Menurut Ustazah Rere itu sudah efisien nggak media pembelajaran jam sama yang kemarin karton besar itu ya, yang pakai kalender bekas gitu ya? Menurut Ustazah Rere itu sudah efisien nggak untuk pembelajaran satuan waktu? Jadi karena ini di kelas 2, satuan waktunya masih terpaku membaca jam yang tepat dan setengah ya, jadi belum yang kompleks yang lebih berapa menit dan sebagainya itu. Insya Allah untuk media kertas kartonnya itu sudah sesuai.
Hanya mungkin karena kemarin itu memang anak-anak sendiri yang membuat dan anak-anak yang membawa kertas kartonnya dan anak-anak yang saya arahkan untuk menempelkan gambar jamnya itu. Cuma di situ karena kemarin masih dari saya ya yang gambar jamnya, sudah saya sediakan gambar jam dan saya sediakan jarumnya karena memang kemarin kan niatnya saya itu kan masih pembelajaran awal, jadi masih saya samakan dulu persepsi gambaran jam seperti apa. Jadi ini saudara ini masih menggunakan jam, misalnya jam 7, jam 4, jam setengah 8 gitu ya. Yang masih anak-anak banget Ya. yang dipahami anak-anak banget yang ada di kelas ini. Baik, dari ukuran keberhasilan yang pembelajaran yang Bu Saudari sampaikan itu, kalau di skala ya Bu Saudari ada di rentang nilai berapa, antara 1 sampai 10. Kemarin kan pembelajarannya membaca dan menuliskan jam yang awalnya tuh saya singgung dengan kegiatan atau kebiasaan mereka ya. Jadi saya kaitkan dengan kehidupan pembelajarannya mereka itu, kehidupan sehari-hari, mereka istirahat pukul berapa, kemudian dengan media jam, kemudian ada game dengan kertas, menempelkan, mencocokkan itu, dan yang terakhir dengan minatnya mereka tadi itu ya. Saya rasa mungkin 8 ya Mas ya. Oke, ini kan saudara-saudari masih menilai dirinya saudara di skala 8 ya, kurang 2 lagi saudara 10. Nah, kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilakukan saudara Rere ke depannya supaya ini 2 ini terpenuhi 10? Mungkin nanti masih mulai dari penekanan konsep dulu tentang waktu ya, untuk membaca dan menuliskan jam, karena ini materinya itu kan penting banget karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin pemahaman konsepnya dulu, kemudian untuk yang dengan media-media tadi insya Allah sudah. Mungkin untuk dari yang pembuatan produknya tadi ya, mungkin bisa ditambah karena tadi kan masih terbatas 2 ya. Terima kasih Saudari Rere, kemarin pembelajarannya luar biasa. Saya melihat juga ada gamenya ya, anak berkelompok juga. Saya melihat mereka juga saling menghargai kan bersama kelompok, walaupun itu temannya masih ada yang belum paham, temannya masih istilahnya itu tidak gercep ya, masih slow dengan apa yang disampaikan Ustaz. Semoga nanti pembelajaran yang selanjutnya jangan lupa untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, saling diskusi, terus meminta pendapat ke anak-anak. Enaknya kamu pilih apa, jadi bisa menambah minatnya tadi tidak. Baik, Ustaz Rere, terima kasih. Semoga nanti pembelajaran depannya